Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hesti Rismoli Tampu Bolon, NIM 2020 1011 0311 473, saya dari kelas H. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis, yaitu Ibu Hifa Hafizah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map yang saya buat dan makalah yang telah saya tulis, yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Elektronik GoPay. Yang pertama saya akan membahas abstrak. Mind map yang tertulis di sini adalah Gojek juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan memperkenalkan GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan sebagai layanan pembayaran yang tersedia di aplikasi Gojek maupun layanan di luar aplikasi Gojek. Gojek juga menyediakan penarikan atau withdraw dan transfer dari saldo GoPay. GoPay saat ini sudah bekerja sama dengan bank-bank di Indonesia, begitupun dengan cara pengisian atau biasa disebut dengan top up. Saldo GoPay cukup mudah, yaitu dengan cara melalui driver Gojek, minimarket, BCA One Click, mobile banking, internet banking, ATM, SMS banking, Bukopin OOB, OCBC PPOB, Bank Minama Seller, BCA Simstalkik, ATM bersama setor tunai. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan pihak Gojek kepada pengguna GoPay secara otomatis bahwa pengguna GoPay tunduk dan patuh kepada apa yang diberikan pihak Gojek. Di sini kata kunci dari abstrak yang telah saya buat adalah customer, Gojek, GoPay, dan transaksi. Selanjutnya yang saya bahas adalah pendahuluan. Latar belakang yang tertera di mind map saya, kata online terdiri dari dua kata, yaitu one dari bahasa Inggris yang berarti hidup atau di dalam, dan line dalam bahasa Inggris yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan adalah di dalam jaringan atau dalam koneksi. Gojek sebagai penyedia layanan mode transportasi roda 2 yang memiliki banyak pengguna. Gojek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan GoPay sebagai layanan pembayaran. Hubungan antara sesama manusia sangatlah berkaitan dengan harta, karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia. Di dunia kehidupan sehari-hari kita, perhatikan jutaan orang melakukan kegiatan bisnis. Mereka ada yang berhasil mengembangkan usaha dan memperbesar nilai bisnisnya, yang makin lama makin maju, tapi ada pula yang gagal. Nah, bagi mereka yang berhasil, kegiatan bisnis makin menarik dalam kehidupan mereka. Buat masa yang akan datang, lembaga pendidikan dengan buku teks digunakan beserta dosen dan guru hendaknya memberikan dorongan kepada generasi muda agar mulai mengarahkan pandangan ke proses bisnis dan mengungkapkan serta menggali pengetahuan bisnis dan sangat menarik dan membantu mengatasi kesulitan lapangan kerja. Pekerjaan di bidang bisnis pada masa lalu belum menarik bagi anak muda dibandingkan dengan masa sekarang. Gojek sebagai penyedia layanan mode transportasi roda 2 yang memiliki banyak pengguna. Gojek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan GoPay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non-tunai atau cashless tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa Gojek. GoPay atau yang sebelumnya disebut sebagai GoWallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi Gojek maupun layanan di luar aplikasi Gojek. GoPay juga menyediakan penarikan atau yang bisa disebut withdraw dan transfer dari saldo GoPay. Untuk bisa menggunakan GoPay tentu saja harus mengisi terlebih dahulu atau bisa disebut top up agar bisa digunakan ketika akan melakukan pembayaran apapun yang sedia dalam aplikasi tersebut. Namun, dalam pengisian top up, pihak Gojek membatasi nominal saldo dan bertransaksi dalam aplikasi GoPay. GoPay juga menyediakan fitur penarikan atau withdraw saldo yang dimiliki customer-nya. Ketentuan ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari pengguna layanan kami akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, transaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dalam UU ITE dan Peraturan
Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPTSTE. Salah satu masalah yang sering terjadi dikeluhkan adalah pihak dompet elektronik kerap kali mengabaikan hak yang semestinya didapatkan oleh pengguna. Dalam hal ini, adanya keterlambatan pemberian ganti rugi yang telah disepakati dan seringkali didapati bahwa para konsumen tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Nyatanya, bila kita lihat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 yang membicarakan perlindungan konsumen yang tertera jelas pada pasal 7G telah diatur tugas pelaku usaha dalam hal kapan harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pengguna. Nah, Anda benci sama siapa? Anda benci sama siapa? rumus masalah yang tertera dalam makalah saya adalah yang pertama itu adalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan Gojek jika ada kerugian yang dialami oleh konsumennya. Tujuan pembuatan makalah saya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan Gojek jika ada kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah A, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay. Perlindungan konsumen menurut UU PK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Tujuannya adanya perlindungan konsumen dalam UU PK salah satunya itu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Gojek menggunakan sistem pembayaran GoPay. Pembayaran tersebut didasarkan pada suatu perjanjian. Pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, sedangkan syaratnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu kata sepakat dari mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu ikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian pada sistem pembayaran GoPay terletak pada saat pengguna pembayar makanan, transportasi, pengantaran barang, dan lainnya, ataupun saat melakukan pembayaran di restoran-restoran yang bekerja sama dengan pihak Gojek dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai, dan pelaku usaha berjanji akan mengantarkan makanan, pengantaran barang, atau mengantarkan konsumen sendiri selamat sampai pada tempat yang dituju, sedangkan konsumen berjanji akan membayar dengan sistem pembayaran non tunai sesuai dengan nilai atau tarif yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam perlindungan konsumen terdapat dua subjek telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau perlindungan hukum jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay, keluarga orang maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 dan 5 UU PK. Hak konsumen dalam pasal 4 butir 1 dalam hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak konsumen dalam pasal 4 butir 8 adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dalam hak ini adalah konsumen memerlukan adanya kompensasi, ganti rugi dari pelaku usaha apabila barang atau jasa yang digunakan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah ada. Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak-hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU PK. Hak pelaku usaha dalam pasal 6 ayat 1 adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai komisi
dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang dimaksud dalam hak ini adalah penyedia aplikasi sistem pembayaran GoPay akan mendapatkan bayaran sesuai dengan harga dan future layanan yang digunakan oleh konsumen yang harganya telah ditetapkan dalam aplikasi, dan konsumen akan membayarnya melalui driver saat konsumen sampai di tempat. Hubungan hukum antara perusahaan pemilik sistem pembayaran yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dengan pengguna jasa sistem pembayaran sebagai konsumen dilaksanakan dengan mengacu kepada asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam pasal 2 UU PK, yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay seimbang. Konsumen selalu menduduki posisi yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha sehingga perlu adanya perlindungan konsumen. Di Indonesia sendiri sudah tercatat ada 37 penyelenggara uang elektronik yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Salah satunya adalah GoPay. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay menjadi pelaku usahanya dengan membuat peraturan-peraturan terkait seperti dari gubernur untuk membuat pergub, kementerian, kominfo, ataupun OJK untuk membuat peraturan dalam sistem pembayaran GoPay dengan tujuan demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. GoPay merupakan salah satu penyelenggara transaksi elektronik berupa uang elektronik yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 26 garis miring 6 garis miring PBI garis 6 2018 sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 mengenai kewajiban penyelenggaraan sistem uang elektronik, yaitu memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Penerapan prinsip perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 43 menyatakan bahwa penerbit memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan sistem pembayaran GoPay pergub, kementerian, kominfo, ataupun OJK untuk membuat peraturan dalam sistem pembayaran GoPay dengan tujuan demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dan yang selanjutnya saya akan membahas yang B adalah bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan Gojek jika ada kerugian yang dialami oleh konsumennya. Tanggung jawab hukum PT Gojek Indonesia berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Selanjutnya, pasal 19 UPK menjelaskan berkenaan dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam hal ini, yaitu PT Gojek Indonesia sebagai penyedia fitur aplikasi Gojek dalam hal terjadinya hilangnya saldo konsumen sebagai berikut. Di sini saya memberikan contoh. Ada seorang konsumen yang bernama Ricky David. Dia hilangnya saldo GoPay yang di mana terdapat adanya rincian transaksi yang tidak sesuai dengan jumlah harga yang dipesan. Nah, setelah mengalami kejadian tersebut, David berupaya menghubungi pihak Gojek untuk meminta kejelasan informasi terkait hilangnya saldo GoPay dalam akun Gojeknya. Gojek Indonesia hanya memberikan jawaban kepada David untuk menunggu selama 1x24 jam. Namun hingga waktu menunggu sudah lewat, pihak Gojek tidak ada kelanjutan maupun iktikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga saldo GoPay milik David tidak kembali dan ia merasa dirugikan akibat peristiwa yang dialaminya. Nah, tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang siap untuk menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab tidak lepas dari suatu hak dan kewajiban. Secara umum, dasar penuntutan tanggung jawab atas kerugian dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama adanya ingkar janji atau wan prestasi.
di mana salah satu pihak telah melanggar kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban keduanya, sehingga salah satu pihak dapat mengajukan gugatan yang didasarkan adanya hubungan kontraktual yang dilanggar tersebut. Dan yang kedua, adanya perbuatan melanggar hukum atau one pragmatic state, di mana dalam gugatan perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului adanya hubungan kontraktual di antara para pihak, namun karena adanya perbuatan yang merugikan pihak lain serta dapat dibuktikan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya. Yang saya sebutkan sebelumnya yang terdapat dalam pasal 19 UU PK adalah pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berupa pengembalian uang atau penggantian barang jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang keempat, memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntunan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kelalaian. Yang kelima, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Ganti kerugian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Penggantian kerugian yang disebutkan pada pasal 19 ayat 2 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Nah, PT Gojek dalam hal ini dapat memberikan penggantian kerugian berupa pengembalian saldo GoPay seperti sedia kala atau dapat juga pengembalian berupa sejumlah uang. Penggantian kerugian PT Gojek Indonesia sesuai pasal 19 ayat 3 dapat dilaksanakan dalam tanggung jawab waktu 7 hari. Nah, secara umum prinsip pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip ini menyatakan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukannya. Nah, yang kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang terduga selalu dianggap bertanggung jawab sampai terduga tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Yang ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini sangat terbatas dalam lingkup transaksi konsumen. Yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak. Nah, prinsip ini menetapkan kesalahan bukanlah sebagai faktor yang menentukan, namun terdapat pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal ini seperti dalam keadaan force majeure. Dan yang kelima, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan atau limitation of liability pemberlakuan. Dan yang terakhir yang saya bahas adalah kesimpulan dari makalah yang telah saya buat adalah tanggung jawab PT Gojek Indonesia apabila terjadi hilangnya saldo konsumen ketika menggunakan layanan GoFood yang karena adanya rincian transaksi yang tidak sesuai dengan jumlah harga yang dipesan. Sehingga PT Gojek Indonesia dibebankan dengan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Adapun kesalahan dari PT Gojek Indonesia yaitu tidak menanggapi keluhan konsumen dan tidak memenuhi kewajiban terkait dengan pengembalian ganti kerugian serta waktu penyelesaian yang telah diperjanjikan menurut perjanjian elektronik dalam ketentuan pengguna aplikasi Gojek. PT Gojek Indonesia juga berkewajiban untuk menanggung kerugian yang diterima konsumen. Bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pihak PT Gojek Indonesia karena tidak diatur dalam perjanjian elektronik, maka pergantian ganti rugi berupa pengembalian sejumlah uang atau pengembalian sejumlah saldo konsumen yang hilang. Baik, itulah penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.